Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Kalian tahu kan, bulan Ramadan semakin dekat. Informasi tentang awal puasa 2023 oleh PP Muhammadiyah telah ditetapkan berdasarkan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. PP Muhammadiyah menetapkan jadwal awal puasa Ramadan 2023 jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Dan menurut PP Muhammadiyah, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 April 2023. Sementara itu, seperti yang dilansir dari situs Simbi Kemenak RI, berdasarkan kalender Hijriah Indonesia bahwa awal Ramadan 2023, yakni 1 Ramadan 1444 Hijriah, jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Ini berarti dalam hitungan hari kita akan dipertemukan dengan bulan suci yang banyak dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Begitu istimewanya menyambut amalan menjelang Ramadan, yang bahkan dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Durratun Nasihin menjelaskan, siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita patut berusaha menghiasi hari-hari menjelang Ramadan dengan berbagai amalan. Hanya dengan berbahagia dan menyambut dengan sukacita saja disebutkan akan menerima ganjaran surga. Dapat dikatakan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah di mana semua orang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Amalan menjelang Ramadan memiliki keutamaan yang besar bagi yang melaksanakan. Apalagi di bulan suci nanti, segala amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh sebab itu, kita sebaiknya mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Nah, simak sejumlah amalan menjelang Ramadan berikut ini yang kami himpun dari berbagai sumber. Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komennya, dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, melunasi hutang puasa Ramadan. Amalan menjelang Ramadan yang pertama dan utama adalah menuntaskan utang puasa Ramadan sebelumnya. Nah, puasa ganti atau puasa qadha ini wajib ditunaikan sebanyak hari puasa yang telah ditinggalkan. Sebaiknya ya, dilunasi sebelum bulan Sya'ban berakhir. Ketentuan membayar utang puasa Ramadan ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua, memperbanyak doa. Amalan menjelang Ramadan selanjutnya dengan memperbanyak doa dan amal soleh. Melalui doa terdapat komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Jadi kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi karunia kesempatan umur panjang hingga berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Bahkan disebutkan bahwa doa menjelang Ramadan ini sebaiknya dibaca sejak 6 bulan sebelumnya dan selama 6 bulan berikutnya juga, agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut doa untuk menyambut bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Lataif Al-Ma'arif halaman 264. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban juga merupakan salah satu amalan menjelang Ramadan yang penuh keistimewaan. Bahkan dulu Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ibadahnya dengan berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang puasa Rasulullah SAW. Ia pun menjawab, Rasulullah SAW berpuasa sampai kami berkata, beliau benar-benar berpuasa, dan beliau juga tidak berbuka sampai kami berkata, beliau benar-benar telah berbuka, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Yakni beliau SAW berpuasa pada bulan tersebut hampir semuanya atau sebulan penuh. Hadis riwayat Muslim, Nasai, dan Ahmad. Tapi perlu diingat ya, bahwa biasanya 1 atau 2 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan,
umat muslim dilarang menunaikan puasa sunnah, kecuali bagi mereka yang sudah membiasakannya. Larangan ini bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi seseorang yang memuaskan puasa tertentu, maka ia boleh meneruskan puasanya. Hadis sahih riwayat Bukhari 1781 dan Muslim 1812, teks hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, saling bermaaf-maafan. Amalan menjelang Ramadan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah saling bermaafan. Sebelum memasuki bulan suci, alangkah baiknya kita membersihkan hati, lahir, dan batin, agar ibadah di bulan Ramadan menjadi lebih ikhlas dan ringan dijalani. Suci secara lahir maksudnya seperti menjaga kesehatan, kebersihan, dan lain-lain. Sementara suci batin adalah bersih dari segala pikiran buruk, dendam, dan masalah hati lainnya. Oleh karena itu, dalam menyambut bulan Ramadan, hendaknya kita saling bermaaf-maafan. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Yang kelima, memperdalam ilmu agama Islam. Amalan menjelang Ramadan selanjutnya ialah dengan mempelajari kembali ilmu agama, termasuk belajar tentang segala hal berkaitan dengan bulan Ramadan. Ilmu begitu diagungkan dalam Islam sebagai pedoman dalam beramal, bertindak, dan beribadah. Syarat diterimanya amal setelah ikhlas adalah mutaba'ah, yakni amal yang dilakukan harus benar dan sesuai syariat serta sunnah. Oleh sebab itu, memperdalam kembali ilmu agama begitu penting dilakukan. Di waktu menjelang Ramadan, kita perlu menyegarkan kembali pelajaran tentang fikih ibadah di bulan Ramadan, misalnya dengan fikih puasa, sholat tarawih, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang keenam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan menjelang Ramadan berikutnya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menghidupkan bulan Ramadan dengan tekad yang murni dan tulus. Umat muslim dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan taubat nasuha. Cara ini akan membuat kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal dan hati yang lebih tulus. Yang ketujuh, memperbanyak baca Al-Quran. Amalan menjelang Ramadan yang tidak boleh terlewat berikutnya adalah belajar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan terdapat kisah mengenai seorang tokoh Salamah ibnu Syuhail yang sering berkata, bulan Sya'ban adalah bulan resitasi Quran. Dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibnu Rajab disebutkan bahwa Amru bin Qais al-Mala ketika bulan Sya'ban datang, beliau akan menutup tokonya lalu memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Inilah 7 amalan yang bisa kalian lakukan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di dunia. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, dan komen kalian, dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء